Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita terus memuja dan memuji Allah, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Karena ingat, dengan bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu maka semua apa yang kita inginkan Allah akan berikan keberkahan. Ketika kita bersyukur dekat dengan Allah Rabbul Alamin, maka tidak ada lain kecuali kecintaan yang kita akan dapatkan dari Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita, yaitu membahas sebuah kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullahu taala, yaitu Kitabul Adab, kitab tentang kumpulan-kumpulan adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampai ke bab yang kedua, yaitu bab tentang permasalahan salam, mengucapkan salam. Maka kita katakan ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jalan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umatnya, yang mana di dalam salam tersebut ada doa yang diucapkan oleh seseorang kepada sahibnya, kepada saudaranya, yang mana itu akan mengantarkan ia ke dalam kebahagiaan dan surga Allah Jalla Jalaluhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, beliau mengatakan, afsus salam bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Maka kalian menebarkan salam di antara kalian kepada orang yang kalian kenal atau kalian tidak kenal. Kemudian kalian memberikan makan ke orang lain. Engkau memiliki rizki, engkau berikan kepada orang lain, maka itu akan memberikan keberkahan kepada kita jemaah. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu orang-orang yang a'ta, yang dia mudah bersedekah, yang dia mudah berbagi, memberikan orang makan, baik dia adalah yang ada di bawah tanggungannya atau yang lainnya, maka Allah Jalla Jalaluhu akan memudahkan urusannya. Kemudian yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sambung tali silaturahminya, yang dia ada hubungan rahim, jangan sampai terputus hal tersebut. Kemudian yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau salat di malam hari ketika manusia lagi tertidur, engkau bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluhu, bersimpuh kepada Allah Rabbul Alamin, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan selamat. Maka ini adalah keutamaan salam jemaah. Kita sebarkan ke orang lain, maka tidak ada lain kecuali doa kebaikan yang kembali kepada kita, dan tidak ada lain kecuali keberkahan dari ridha Allah tabaraka wa taala yang akan memasukkan kita ke dalam surganya. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan di sini, di antara adab-adab salam yang ke-15, maka dibolehkan memberikan salam dengan isyarat karena udhu.
Maka seorang ini boleh dia ketika berjumpa dengan sahibnya dia menggunakan isyarat. Akan tetapi pada hukum asalnya bahwasanya memberikan salam dengan isyarat ini adalah terlarang. Memberikan salam dengan isyarat ini adalah terlarang. Dan terkadang kita menggunakan salam itu pakai isyarat cuma. Lagi pakai sepeda motor, ketemu sama teman tuh ngangkat tangan saja cuma. Makanya hukum asalnya tidak dibolehkan. Dilarang kata beliau di sini. Tapi kalau ada uzur dengan hal tersebut maka tidak jadi masalah. Karena ini adalah hal yang termasuk kebiasaan ahlul kitab. Sedangkan kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka dan tidak boleh bertasyabuh dengan mereka. Kemudian disebutkan dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dalam sebuah riwayat hadis tentang larangan memberikan salam dengan isyarat. Karena hal itu merupakan syiar ahlul kitab, dan At-Tirmidzi mengatakan hukum hadis ini sebagai hadis yang gharib. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang masalah hadis ini. Beliau mengatakan bahwasanya dalam hadis ini ada kelemahan, akan tetapi An-Nasa'i meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang bagus dari Jabir marfu, janganlah kalian memberi salam dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Salam mereka itu dengan kepala dan tangan, dengan telapak tangan serta dengan isyarat. Kadang-kadang kita kalau ketemu sama teman kita itu kepala kita anggukkan seperti itu, atau mungkin dengan isyarat dengan mengangkat tangan kita, atau mungkin dengan isyarat yang lainnya. Ternyata ini kebiasaan orang-orang Yahudi dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian para ulama membantah tentang masalah hadis ini, jemaah. Sebagaimana yang disebutkan dari Asma binti Yazid bahwasanya ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam nih pernah melambaikan tangannya kepada perempuan dengan salam. Beliau pernah mengangkat tangannya kepada perempuan dengan salam. Akan tetapi hadis ini difahami bahwasanya lambaian tangan beliau sambil mengucapkan salam ini boleh. Dan ini diantara kadang-kadang ya adat kita di Indonesia, jemaah. Kalau ketemu dengan sahib kita itu menundukkan kepala kita. Apalagi kalau antum ke Jawa itu, jemaah, Masya Allah, orang itu ketemu di jalan itu nganggukkan kepala, kemudian ngangkat tangan dan yang lain. Itu adat kebiasaan. Adat kebiasaan yang sebagian ulama mengatakan ini bukan kekhususan orang-orang Yahudi dengan hal ini. Karena ternyata orang Islam itu bukan hanya mengisyaratkan dan menganggukkan kepala saja, tidak. Tapi mereka biasanya sembari mengatakan Assalamualaikum, seperti itu. Dia salam sambil menundukkan kepalanya atau sambil mengangkat tangannya. Dan ini yang disebutkan oleh beliau di sini. Ada dari yang setelah menyebutkan hadis dari Imam Tirmidzi, kemudian disebutkan oleh Imam Nawawi, dan hadis ini kemungkinan Nabi SAW menyatukan antara pengucapan salam dengan isyarat tangan beliau. Dan yang menguatkan hal ini adalah hadis yang berasal dari Abu Dawud. Maka beliau pernah meriwayatkan sebuah hadis dan beliau mengatakan dalam riwayatnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada kami para wanita. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i larangan memberi salam dengan menggunakan isyarat berlaku khusus bagi orang yang mampu melafadzkan salam secara indra dan syara. Jika tidak mampu, maka mengucapkan salam dengan isyarat disyariatkan bagi orang yang sibuk dengan sesuatu yang menghalanginya untuk menjawab salam, seperti sedang sholat, orang yang jauh atau orang yang bisu. Demikian pula bagi orang yang tuli. Maka kesimpulannya di sini, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, boleh seorang itu mengucapkan salam dengan isyarat kalau memang ada udhurnya. Tetapi kalau memang dia tidak ada udzur sama sekali, maka silahkan dia melafadzkan, karena di sana ada doa. Orang kalau memberikan isyarat tuh nggak ada doa sama sekali, ketemu ngangguk kepala selesai, nggak ada doa kepada sahibnya. Tapi ketika dia mengatakan Assalamualaikum, maka keselamatan
kebahagiaan, kesejahteraan bagi kalian. Maka ini adalah ucapan seorang sahabat kepada sahabat yang lainnya, yang mana di sana ada keberkahan dan doa kebaikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-16, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Di antara adab salam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehnya orang mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat, dan dibolehkan menjawab salam ketika lagi posisi sholat, tapi dengan menggunakan isyarat. Dengan menggunakan isyarat. Ada orang lagi sholat, kita salam boleh, nggak jadi masalah. Tetapi orang yang sholat ini nggak boleh dia jawab mengatakan waalaikumsalam. Karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang mengerjakan sholat, maka nggak boleh dia berbicara kepada sahibnya, ngobrol dengan sahibnya, kecuali kalau memang itu adalah kemaslahatan sholat, maka nggak jadi masalah. Karena ada dalil-dalilnya. Sebagaimana ada sahib kita jadi imam, dia salah, maka antum mengatakan subhanallah, maka ini kemaslahatan sholat. Tapi kalau ada orang mengatakan assalamualaikum waalaikumsalam, maka jelas ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan imam kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan sholatnya batal, maka dia harus ulangi dari awal lagi. Kemudian beliau menjelaskan di sini, termasuk hal yang dibolehkan adalah mengucapkan salam kepada orang yang sedang mengerjakan sholat. Dan ini pernah terjadi terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi mengerjakan sholat. Kemudian ada para sahabat yang melewati beliau, dan para sahabat ini mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Dan beliau tidak mengingkari. Setelah selesai sholat, beliau enggak memanggil sahabat tersebut. Kemudian mengatakan, kenapa engkau salam kepada aku lagi sholat? Enggak ada riwayat seperti itu. Beliau tidak pernah melarang hal tersebut. Bahkan beliau pun menjawab salam itu dengan menggunakan isyarat tangan beliau. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diucapkan salam kepada beliau, maka beliau mengangkat tangannya bagaimana? Beliau meluruskan tangannya, mengangkat, kemudian perut tangannya menghadap ke bawah, punggungnya menghadap ke atas. Maka jawabnya itu seperti ini, jemaah. Bukan seperti orang yang melambaikan tangan, tidak. Tapi dia lurus tangannya. Yang mana perutnya yang putih ini di bawah, kemudian punggungnya di atas, seperti itu. Ada orang yang salam assalamualaikum, maka tinggal diangkat, cukup itu. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutusku untuk keperluan. Ketika aku kembali, aku menjumpai Nabi SAW lagi beribadah di Qutaibah, yaitu Ibnu Sa'id lagi beribadah atau sedang ibadah. Kemudian mengatakan di sini Qutaibah mengatakan beliau sedang sholat. Lalu aku mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian beliau memberikan isyarat. Seusai sholat beliau memanggilku, kemudian bersabda, sesungguhnya engkau memberi salam kepadaku dan aku sedang melakukan sholat. Dan beliau itu menghadap ke arah timur. Dan ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Su'aib. Ia berkata, aku melewati Nabi SAW ketika beliau sedang mengerjakan sholat. Lalu aku mengucapkan salam kepada beliau. Beliau menjawab dengan isyarat. Ia berkata, aku mengetahuinya, melainkan beliau mengisyaratkan dengan jari beliau. Dan hadis ini juga disebutkan dalam hadis yang lain juga menunjukkan bolehnya mengucapkan salam kepada orang yang sedang mengerjakan sholat, dan ia menjawab dengan menggunakan isyarat. Kemudian di sini pertanyaannya, bagaimana sih sifat cara menjawab salamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau menyebutkan tidak ada batasan dengan tata cara sifat menjawab salam dengan isyarat ketika sholat. Jika kita kembalikan kepada apa yang dilakukan oleh Nabi, maka bermacam-macam caranya. Di antaranya beliau berisyarat dengan jari, berdasarkan hadis Su'aib yang telah disebutkan. Terkadang beliau berisyarat dengan tangan, sebagaimana disebutkan oleh Jabir. Ternyata ada cara yang lainnya. Yang kita bawakan itu adalah hadis yang dibawakan oleh Jabir, bagaimana Nabi SAW mengangkat tangannya. Terkadang beliau berisyarat dengan telapak tangan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar
radhiyallahu taala anhuma, ia berkata Nabi SAW pernah pergi ke Masjid Quba, beliau sholat di dalamnya. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan, kemudian datanglah beberapa orang kalangan dari Ansar salam kepada beliau. Ketika itu beliau lagi sholat, lalu beliau bertanya kepada Bilal bagaimana tata cara Nabi SAW menjawab salam mereka. Maka Bilal pun mengatakan demikian dan demikian, dan ini dia dan beliau meluruskan telapak tangannya. Kemudian Ja'far bin Aun meluruskan telapak tangannya dan menjadikan telapak tangan berada di bawah dan punggung tangannya berada di atas, yang seperti kita sebutkan tadi. Berarti di sini beliau membawakan ada 3 dalil bolehnya orang menjawab salam dengan ini dan itu. Nah, karena Anda mengetahui cuma satu saja, dan ini diantara faedah. Ternyata Nabi SAW pernah mengangkat dengan telunjuknya, kadang Nabi SAW mengangkat dengan tangannya, maka silahkan. Ya, dan yang hadis yang sore yang disebutkan oleh tata cara sifat Nabi SAW menjawab salam ini adalah hadis yang berasal dari Ibnu Umar, dan ini adalah hadis yang sangat sore bagaimana cara Nabi SAW mengangkat tangan. Adapun yang tadi menggunakan isyarat dengan telunjuknya dengan tangannya yang lain, maka ini pun dibolehkan dan disebutkan oleh para ulama al-amru fihi wasi, dan disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud. Disebutkan, ketahuilah bahwa menjawab salam dengan isyarat dalam hadis ini adalah dengan telapak tangan, sedangkan hadis Jabir menggunakan tangan, dan dalam hadis Ibnu Umar dari Su'aib dengan menggunakan jari, dan di dalamnya ada hadis juga dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Baihaqi, disebutkan bahwa beliau mengisyaratkan dengan kepalanya. Dan dalam satu riwayat juga miliknya disebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan kepalanya. Untuk menjamak riwayat-riwayat ini, maka bahwasanya Rasulullah SAW melakukan cara yang satu dan sesekali melakukan dengan cara yang lain, sehingga semua cara ini dibolehkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini dia. Berarti boleh ketika ada orang sholat kita salam boleh. Kemudian orang yang sholat, maka silakan dia boleh menjawab salam, tapi hanya dengan menggunakan isyarat saja. Kemudian yang ke-17 di antara adab-adab salam, maka dibolehkan memberi salam kepada orang yang sedang baca Al-Quran dan ia wajib menjawabnya. Maka disebutkan oleh sebagian para ulama, ini seorang ini enggak boleh dia salam kepada orang yang lagi sibuk dengan membaca Al-Quran, dan sebagian yang lain membolehkannya. Maka yang benar kata beliau di sini pendapat yang membolehkan, karena tidak ada dalil seseorang itu ketika membaca Al-Quran kemudian disapa oleh sahabatnya dan tidak boleh dia menjawab. Tidak ada dalil dengan hal tersebut. Kita juga kadang-kadang seperti itu, cuma lagi baca, sahib kita ini baca Al-Quran, kadang-kadang kita minta tolong, kadang-kadang yang lainnya. Maka ini menunjukkan tidak ada larangan hal tersebut. Tidak ada larangan hal tersebut. Ya, cuma kita ya harus paham juga. Mungkin teman kita lagi sibuk ngaji, ya biarkan beliau sibuk ngaji. Kemudian beliau mengatakan di sini, seseorang yang sedang menyibukkan dirinya dengan zikir yang memiliki nilai paling tinggi, ini membaca Al-Quran. Ingat, zikir yang paling tinggi itu adalah membaca Al-Quran. Dan zikir itu banyak jemaah, bukan hanya sekadar mengatakan subhanallah dan yang lainnya. Membaca Al-Quran adalah zikir, salat adalah zikir, kemudian yang lainnya adalah zikir. Kita memiliki harta, kita bersedekah ke orang lain adalah zikir. Semuanya itu adalah zikir. Yang dimaksud adalah mengingat Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian di sini beliau mengatakan bukan penghalang baginya untuk tidak diberi salam, dan menjawab salam tersebut wajib baginya. Kemudian disebutkan dari Lajnah Daimah mengatakan bahwasanya salah satu fatwanya ketika menjawab suatu pertanyaan, bolehkah seseorang yang membaca Al-Quran untuk memulai salam, dan wajib baginya menjawab salam. Karena tidak ada dalil yang syar'i yang sahih melarang hal tersebut, maka dikembalikan kepada hukum asalnya dan berpegang dengan keumuman dalil yang mensyariatkan. Maka silakan dia memulai salam. Ketika ada yang memberikan salam kepadanya, maka silakan dia menjawab salam, atau dia menjawab salam tersebut atau yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang ke-18,
Maka dimakruhkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang berada di dalam kamar mandi. Orang yang sedang berada di dalam kamar mandi, mungkin dia lagi ngantri lama kan, Masya Allah, karena dia baru ikut pengajian, semangatnya pengajian luar biasa, ngantri lama, digetuk juga orangnya, digetuk, Assalamualaikum. Nah, orang lagi boker, misalnya lagi buang hajat di kamar mandi, disalim Assalamualaikum. Maka di sini beliau mengatakan, Syekh Fuad, itu adalah makruh hukumnya. Mana yang menunjukkan hal tersebut dan larangan ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa seseorang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang buang air kecil. Lalu orang tersebut mengucapkan salam kepada beliau dan beliau tidak menjawabnya. Kita akan menjadi kesusahan jemaah. Nah, kemudian berdasarkan dalil ini, para ulama telah sepakat atas makruhnya menjawab salam bagi orang yang berada di dalam WC. Baik sedang buang air kecil atau buang air besar, dan disunnahkan bagi orang yang diberi salam sementara ia masih berada di dalam WC untuk terus menyelesaikan hajatnya, kemudian menjawabnya setelah dia berwudu. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW lagi buang hajat, ada yang salam, maka Nabi menepukkan tangannya di tembok, kemudian bertayamum, kemudian menjawab salam orang-orang yang salam kepada Nabi SAW. Dan ini sebagaimana bentuk meneladani Nabi SAW. Al-Muhajir bin Kunfud radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan bahwa ia pernah mendatangi Nabi SAW, sedangkan Nabi lagi buang air kecil. Kemudian dia mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi Nabi SAW tidak menjawab salamnya sampai beliau selesai berwudu. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang membuat aku tidak bisa menjawab salam kalian, cuman aku ini enggak mau menjawab salam dalam keadaan berhadas. Wa inni akrahu an arudda alaika salam bighairi tuhurin, dan yang lainnya. Aku tidak mau menjawab salammu karena aku tidak senang ketika menjawab salam itu dalam keadaan tidak bersuci. Maka di sini kesimpulannya makruh mengucapkan salam kepada orang yang sedang berada di WC. Ustaz, kenapa makruh? Kenapa tidak haram, Ustaz? Karena ada ucapan yang di sana salam itu enggak perlu menggunakan lafaz Allah. Tinggal antum mengatakan waalaikumsalam, enggak ada. Karena yang dilarang adalah ketika kita mengucapkan lafaz Allah di dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi kita mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka ini adalah diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala dan rasulnya. Kemudian disebutkan adapun menjawab salam di kamar mandi dikatakan makruh karena ini kan kita mendoakan saudara kita. Kita menjawab waalaikumsalam, semoga keselamatan dan keberkahan, sedangkan kita posisi di tempat yang kotor, di tempat yang jorok dan yang lainnya. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Adapun kalau dia lafaz Allah maka jelas haram hukumnya. Tapi beliau di sini makruh karena hanya sekedar doa, dan doa ini memang tidak layak untuk dibaca ketika dia berada di tempat membuang hajatnya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yang ke-19, disunnahkan mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah. Dan ini pernah kita sebutkan, di antara cara supaya seorang ini bisa membuat rumah tangganya menjadi rumah tangga yang harmonis adalah ketika masuk ke rumah itu salam jemaah. Mau ada penghuninya atau enggak ada penghuninya. Dan ini yang diajarkan oleh para ulama, dan ini diajarkan oleh generasi terbaik yaitu para sahabat. Disunnahkan mengucapkan salam kepada dirinya jika memang di rumah itu kosong. Dan diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ia berkata, apabila seorang masuk ke dalam rumahnya yang dia tinggalin, hendaknya dia mengatakan assalamu alaina wa ala ibadinas sholihin. Semoga keselamatan terlimpahkan atas kami dan orang-orang yang soleh. Maka dalil yang serupa juga pernah diriwayatkan oleh Mujahid, dan selain dari keduanya, Ibnu Hajar mengatakan termasuk ke dalam keumuman hadis yang menganjurkan untuk menyebarkan salam adalah mengucapkan salam kepada diri sendiri ketika masuk ke dalam rumah.
yang tidak ada seorang pun di dalamnya. Dan dalilnya adalah firman Allah Jalla Jalaluhu, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Tuh, kalau kalian masuk ke dalam rumah yang memang enggak ada penghuninya di dalam rumah tersebut, maka silahkan engkau salam kepada dirimu sendiri. Maka demikian pula jika ia masuk ke dalam rumah yang di dalamnya tidak ada orang lain selain keluarganya, maka jelas tetap ini juga dianjurkan jemaah kita salam kepada istri kita. Ini kita mendoakan, karena kita biasanya jarang-jarang kalau bareng sama istri itu mendoakan istri itu kebaikan, jarang-jarang. Pas antum mau sholat baru mengatakan tabarakallah ya istriku, mudah-mudahan engkau selamat. Jarang sekali. Sekarang anda tanya sama antum kalau jalan-jalan sama istri, duduk sama istri, itu kita doakan istri itu jarang sekali juga. Jarang bercanda-canda sama istri. Pernah antum mengatakan semoga engkau selamat wahai istriku? Enggak pernah jemaah, jarang. Maka di antara cara yang lainnya supaya kita saling mendoakan kepada penghuni di rumah itu adalah antum masuk, doakan mereka keselamatan, doakan mereka kebahagiaan, dan itu yang akan mendatangkan cinta. Kita katakan doa atau salam ini di antara salah satu yang membuat orang saling mencintai. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata hatta la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku kabarkan suatu amalan yang kalian kerjakan, amalan tersebut kalian akan saling mencintai. Apa kata Nabi SAW? Di antaranya tahadu tahabu, saling ngasihkan hadiah, kalian akan saling mencintai. Kemudian beliau mengatakan afsus salam bainakum, saling salam di antara kalian, karena salam itu ada doa, nanti akan dibalas doa lagi. Masya Allah, kita kalau ketemu sama sohib kita jemaah, kalau antum salam sama dia tuh hati ini bahagia. Daripada temu sohib nggak salam dia sama sekali, beda rasanya. Antum assalamualaikum, jabat tangan sama dia, itu hati itu adem. Dan memang terasa nggak ada masalah lagi, walaupun kadang kita ada masalah sama sohib kita. Kemudian kita datang, kita mengatakan assalamualaikum, itu akan gugur kesalahan-kesalahan kita, dan dendam itu pun akan menjadi hilang. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyebutkan di sini mengucapkan salam ketika masuk itu bukan merupakan kewajiban. Dan disebutkan oleh Ibnu Juraij, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Atha, wajibkah mengucapkan salam ketika masuk atau keluar rumah? Beliau menjawab, la, tidak. Karena tidak ada asar seorang pun yang menyebutkan diwajibkan salam atau diwajibkan salam tersebut. Akan tetapi aku menyukainya dan tidak meninggalkannya kecuali karena lupa. Dan para sahabat seperti itu, datang ke rumahnya, dia salam, ketemu dengan istrinya, disambut sama istrinya. Dan ini juga menandakan kita lagi pulang jemaah. Dan Masya Allah, anak-anak itu kalau di rumah nih, bapak-bapak ini lagi pergi kerja, itu dengar suara kita salam itu luar biasa. Abah, Abi, bahagianya luar biasa. Karena memang itu diantara ya suara-suara yang ditunggu oleh anak-anak di rumah. Apalagi kalau tiap hari antum bawa oleh-oleh itu, bawa oleh-oleh, baru dengar langkah kaki antum sudah teriak dari dalam. Masya Allah, luar biasa. Apalagi antum doakan anak kita, antum doakan istri-istri, Masya Allah. Maka ini adalah suatu yang sangat-sangat berkah sekali jemaah. Kemudian akan tetapi untuk mencari keutamaan selayaknya seorang muslim, kata beliau, yang telah mengetahui keutamaannya tidak meninggalkannya. Karena keutamaan salam ini banyak jemaah. Bukan hanya sekedar saling mendoakan, tapi bahkan Nabi SAW mengabarkan dijamin orang itu masuk surga jemaah. Dijamin orang itu masuk surga. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan, yang tadi itu ada 4 amalan yang diajarkan oleh Nabi. Tebarkan salam, kemudian kasihkan orang makan, sambung tali silaturahmi, sholat di tengah malam ketika orang pada tidur. Nabi SAW mengatakan tadkhulul jannata bisalam. Dan bahkan di antara keutamaannya pula disebutkan di sini yang dibawakan oleh Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun kulluhum daminun 'ala Allah. Ada 3 orang yang masing-masing dari mereka itu berada pada jaminan Allah Jalla Jalaluhu. In asha kufiya.
Kalau dia hidup, Allah akan cukupi dia. Wa in mata dakhalal jannah. Kalau dia mati, pasti dia masuk surga. Ini di antara kriteria ingin hidup bahagia dunia akhirat. Kita hidup di dunia akan dicukupi oleh Allah. Kita meninggal dunia pasti dimasukkan ke dalam surga. Siapa itu? Man dakhala baitahu bisalamin fahuwa dhaminun 'ala Allahi azza wa jalla. Itu barang siapa yang dia masuk ke rumah, dia salam, maka dia adalah tanggungan atau dia memiliki jaminan dari Allah Jalla Jalaluhu. Wa man kharaja ilal masjidi fahuwa dhaminun 'ala Allah. Kemudian barang siapa yang dia keluar, dia pergi ke masjid, maka dia dijamin oleh Allah. Wa man kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah. Kemudian orang yang keluar untuk di jalan Allah, maka dia pula berada di bawah jaminan Allah tabaraka wa taala. Berarti 3 orang ini, yang pertama masuk rumah dengan salam. Kalau kita sudah tahu nih keutamaannya luar biasa nih, maka silakan kita amalkan hal tersebut. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani dalam hadisnya, hadis as-sahihah, kemudian disebutkan di kitab Al-Adabul Al-Mufrad. Maka ini adab kita, masuk salam, kita dijamin masuk surga, kehidupan kita dicukupi, kecintaan kita dengan keluarga kita Masya Allah, anak-anak kita itu adalah suara yang dinanti-nantikan. Maka luar biasa kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, menjawab salam untuk orang yang mengirim salam kepadanya dan kepada orang yang dititipkan salam. Kita sering ini kalau bertemu dengan sohib kita, ada sohib kita yang lainnya lagi, kita mengatakan ana nitip salam ya kepada fulan bin fulan. Misalnya ada Ahmad sama Muhammad ketemu. Si Ahmad ini ada punya sohib namanya Ibrahim, nggak pernah ketemu dia, tapi kebetulan dekat dengan Muhammad. Dia mengatakan, wahai sohibku Muhammad, ana nitip salam kepada Ibrahim. Bagaimana hal tersebut? Maka dijelaskan di sini oleh Syekh Fuad, masalah ini telah dijelaskan dalam sunnah. Seorang laki-laki mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya ayahku menitipkan salam untukmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, alaika wa ala abika salam. Semoga keselamatan tertimpa atasmu dan juga ayahmu. Dan disebutkan pula dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, ia mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, Jibril menitipkan salam untukmu. Aku berkata, wa alaihi salam wa rahmatullah. Beliau menjawab hal tersebut. Dan dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa Jibril menitipkan salam kepada Khadijah. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam Allah kepadanya melalui Jibril, maka Khadijah berkata, innallaha wassalam wa minhu salam wa alaika salam wa ala Jibril assalam. Nah, ini yang disebutkan oleh Khadijah. Innallaha huwassalam wa minhu salam wa alaika salam wa ala Jibril assalam. Sesungguhnya Allah adalah assalam, darinya keselamatan, salam atasmu dan juga atas Jibril. Ini cara menjawab salam. Atau cukup dengan kita mengatakan wa alaihi salam wa alaika salam, wa alaika wa alaihi salam. Boleh ke orangnya, kemudian ke orang yang nitip salam kepada kita. Berarti kita nitip salam itu boleh. Kita nitip salam itu boleh. Ya, kita kalau memang sempat bisa menyampaikan maka sampaikan, kalau nggak bisa maka tidak jadi masalah. Walhasil, kesimpulannya, dari hadis-hadis di atas dapat diambil kesimpulannya bahwa menjawab salam untuk orang yang dititipnya bukanlah merupakan kewajiban, kata beliau, bukanlah merupakan kewajiban, akan tetapi hanya sebuah perkara yang disukai. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, aku tidak melihat dalam hadis Aisyah lafaz yang menyebutkan bahwa ia membalas salam untuk Nabi. Maka berarti hal itu bukan perkara yang wajib. Nabi mengatakan, Jibril nitip salam kepada engkau. Yang disebutkan cuma Allahu wassalam, kemudian disebutkan yang lain tidak menyebutkan dan untuk engkau keselamatan wahai Nabi, enggak ada. Kemudian yang berikutnya, faidah dari Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan, seseorang berkata kepada Abu Dzar,
fulan menyampaikan salam kepadamu. Maka Abu Dzar mengatakan salam itu adalah sebuah hadiah yang baik dan ringan untuk dipikul. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian yang berikutnya sedikit. Yang ke-21, mendahulukan sholat tahiyatul masjid sebelum mengucapkan salam ketika seorang masuk ke dalam masjid. Maka di sini didahulukan tahiyatul masjid. Nanti kalau udah selesai tahiyatul masjid, baru dia mengucapkan salam kepada orang-orang tersebut. Nah, maka beliau mengatakan seorang yang masuk ke dalam masjid dianjurkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu sebelum mengucapkan salam kepada orang-orang yang berada di dalamnya. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang sahabat yang dia keliru dalam mengerjakan sholat. Ini ada sebuah hadis, ada seorang pengen bertemu dengan Nabi SAW, tidak langsung salam kepada Nabi, tapi dia sholat. Sholatnya di samping Nabi SAW. Dia sholat cepat-cepat sholatnya. Kemudian dia mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasulullah? A'id sholataka, ulangin sholatmu. Fa'innaka lam tusalli, karena engkau belum sholat tadi. Dia sholat, selesai sholat, salam lagi kepada Nabi SAW. Disuruh ngulangin sampai 3 kali. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, aku enggak bisa mengerjakan sholat yang lebih baik dengan sholat ini. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, wa idza shallaita fattaji ilal qiblah. Kemudian diajarin takbir, kemudian diajarin tumak-nina. Karena di sana yang jadi syahidnya ternyata sahabat ini sholat tidak tumak-nina. Dan ini harus diperhatikan. Sholat itu bukan hanya sekedar ngebut-ngebut menyelesaikan kewajiban lah. Tumak-ninah harus dilihat. Karena Nabi SAW menyayangkan ada orang-orang yang dia sholat 60 tahun, dia sholat nggak diterima sholatnya oleh Nabi SAW. Yang nggak terima sholatnya disebutkan oleh Nabi SAW, nggak diterima oleh Allah. Yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudahu. Dia sempurnakan rukuknya, tapi sujudnya tidak sempurna. Dia sempurnakan sujudnya, rukuknya dia tidak sempurna, enggak disempurnakan hal tersebut. Maka tumak-nina itu hukumnya adalah rukun dari solat tersebut. Kalau ditinggalkan, solatnya itu batal. Kemudian yang berikutnya, kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan hadis tentang orang yang keliru dalam solatnya sebagaimana dalil atas ucapannya. Beliau berkata Rasulullah SAW mengingkari solatnya, namun beliau tidak mengingkari salamnya yang akhirnya setelah menyelesaikan solat tahiyatul masjid. Kemudian ini Syekh Fuad mengatakan ini adalah ketentuan bagi orang yang masuk ke dalam masjid dan di dalamnya ada sekelompok orang yang sedang duduk atau halaqah ilmu atau selainnya, maka yang disunahkan baginya adalah mendahulukan dua rakaat salat tahiyatul masjid. Kemudian seusai salat barulah ia mendatangi mereka dan mengucapkan salam kepada mereka. Adapun jika ia masuk ke dalam masjid kemudian sementara orang-orang tersebut mengerjakan salat, maka hendaknya dia ucapkan salam kepada mereka terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan salat tahiyatul masjid atau melakukan apa yang telah ditetapkan untuknya. Maka beliau mengatakan di sini, kita ulangi, adapun jika ia masuk ke dalam masjid sementara orang-orang tersebut masih mengerjakan salat, hendaknya dia mengucapkan salam kepada orang terlebih dahulu atau kepada mereka terlebih dahulu, baru kemudian melakukan salat tahiyatul masjid atau melakukan apa yang telah ditetapkan untuknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi kalau ana jemaah, ana lihat di sini al-amru fihi wasi', maka silakan, maka lihat kondisi mana yang ketika antum memang butuh salam duluan, maka antum salam. Ketika antum memang memungkinkan untuk salat tahiyatul masjid, maka antum salat tahiyatul masjid, kemudian antum salam ke orang yang ada di masjid tersebut. Nah, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan dari adab-adab salam di sini. Masih tinggal beberapa lagi. Ternyata masalah salam saja adabnya itu banyak. Dan ini adalah ilmu yang harus kita pelajari, jemaah. Ternyata salam itu bukan hanya sekedar assalamualaikum selesai. Ternyata permasalahannya banyak dan yang lainnya. Maka sangat dangkal sekali pemikiran orang itu, ini cuma pembahasannya sekedar salam. Bahkan apalagi kalau permasalahannya masalah haid dan nifas. Ada seorang ulama yang ditegur oleh orang-orang yang memang dia pandir orang tersebut, mengatakan, ulama ini ulama haid dan nifas. Dan dia nggak paham ternyata ketika orang haid itu hukumnya baik dia ke sholatnya, baik dia ke puasanya, baik dia hubungannya dengan suaminya dan yang lainnya, dia mutawab dan seterusnya. Ternyata pembahasan itu tidak sampai di situ saja, tapi masih banyak lagi. Nggak jadi masalah kita baca-baca kemudian kita
lihat apa saja yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari adab-adab tersebut. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya kalau memang ada pertanyaan, tafadhol ditanyakan. Nah, tafadhol, mungkin ada pertanyaan. Nah, tafadhol. Jemaah, bagaimana kalau ada orang yang non muslim salam kepada kita? Bagaimana menjawabnya? Ada yang bisa jawab? Maka ini bisa antum buka di halaman 59 dari kitab tersebut. Yang ke-13, menjawab salam ahli kitab mengucapkan waalaikum. Sekedar dijawab waalaikum. Karena ini pernah terjadi ketika ada ahli kitab itu salam kepada Nabi SAW dan salamnya enggak benar. Dia bukan mengatakan assalamualaikum, la, assalamualaikum. Assalamualaikum beda dengan assalamualaikum. Assalamualaikum ya keselamatan. Tapi kalau assalamualaikum itu semoga engkau cepat mati. Semoga engkau cepat mati. Akhirnya Nabi SAW menjawab wa alaika atau wa alaikum. Akhirnya mendengar hal tersebut, Aisyah itu ngomel-ngomel dia. Wa alaika wa la'natullah. Disebutkan macam. Apa kata Nabi SAW? Mahlan ya Aisyah. Kemudian bertanya Aisyah, engkau tidak mendengar tadi apa yang dia ucapkan? Aku dengar dan aku sudah jawab, kata Nabi SAW. Hanya sekedar hal tersebut, faedah yang antum ambil itu banyak di sana. Walaupun ada orang yang mencaci maki kita, kalau antum pengen balas yang sesuai silahkan. Tapi kalau antum mau memaafkan dia, kemudian mendoakan kebaikan, maka itu lebih utama. Maka bagaimana caranya? Jawab saja mengatakan wa alaikum, dan kamu juga, seperti itu. Dan kamu juga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang lain? Fadhal. Jemaah. Ini sering terjadi jemaah. Sama ana aja pun terjadi jemaah. Ana pergi ke SD sana itu. Ana enggak tahu kalau di barisan atau di rumah yang dekat di SD itu banyak orang Kristen di sana. Ana salamin. Akhirnya ditegur sama jemaah itu. Ustaz, yang antum salamin tadi orang Kristen itu, Ustaz itu. Ya namanya kita enggak tahu kayak gimana. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza li an ummati khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Allah tidak menulis itu dosa kalau memang kita salah enggak sengaja. Kita salah, kita melakukan perbuatan salah, tapi kita enggak sengaja dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya kita dipaksa, kemudian yang berikutnya kita lupa, maka itu tidak ada dosa baginya. Maka ya besok tinggal dirubah saja. Nah, kalau ketemu ya permisi atau yang lainnya. Nah, ini juga dibolehkan ke orang-orang non muslim. Kita mengatakan permisi, kita tunjukkan Islam itu ada adabnya juga kepada orang muslim. Sehingga nanti mereka akan tertarik dengan hal tersebut. Dan rata-rata kita lihat orang-orang di luar agama Islam ini banyak tertarik itu karena seorang muslim itu adabnya bagus. Maka jangan kita hinakan mereka, enggak boleh. Nabi SAW tidak pernah menghinakan mereka, tidak pernah mencaci maki mereka, tapi malah mendoakan mereka, mengatakan, ya Allah berikanlah mereka hidayah. Hadakumullah, semoga Allah memberikan engkau hidayah, dan lainnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Ada yang lain lagi? Kalau enggak ada, kita cukupkan. Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Allah ta'ala alam bisawab. Jemaah, mungkin ini yang dapat ana sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan keberkahan kepada kita jemaah. Walaupun dengan amalan yang sedikit, tetapi amalan sedikit itu terkadang akan membuat orang itu masuk ke dalam surga. Apa itu? Salam. Salam itu adalah suatu amalan, suatu ibadah yang diajarkan oleh Nabi, sedikit tapi ternyata tidak ada lain hadiah bagi orang yang menebarkan salam, mengucapkan salam kepada keluarganya adalah surga Allahu Rabbul Alamin. Dan semoga kita terus dilindungi oleh Allah, dimudahkan urusan kita dunia dan akhirat oleh Allahu Jalla Jalaluhu, dan dimasukkan bersama keluarga kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.